Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi, kita masih di edisi Throwback Yogyakarta 2023 ketika kita main ke Jogja. Dan sekarang kita akan review perjalanan kita bertualang ya di dalam Taman Pintar Jogja. Jadi Taman Pintar ini letaknya di dekat Malioboro ya, kalau nggak salah di Jalan Suropati Senopati ya. Intinya itu kalian bisa parkir di depan Taman Pintar langsung juga bisa ya, karena Taman Pintar ini juga jadi sentral parkirnya Malioboro. Nah, kalian bisa parkir di depan atau di sampingnya Taman Pintar juga bisa ya. Tiket masuknya waktu itu kalau nggak salah 12.000 ya, 12.000 sekali masuk, dan itu dijamin puas banget karena memang area Taman Pintar ini luas ya, ada beberapa tingkat, terus kemudian di dalam itu ada beberapa tingkat. Tadi kita udah lihat pintu masuknya aja udah keren ya, ada akuarium semacam kayak dome gitu ya, kayak di SeaWorld, tapi ini kecil pendek ya, cuman berapa meter ya, 10 meteran mungkin ya, atau 15-20 meteran lah ya, jadi pendek. Setelah di akuarium, kita lewat akuarium, kita langsung ke zona kehidupan purba ya. Di sini kita bisa lihat miniatur patung dinosaurus. Terus kemudian teman-teman kalau dengar ada suara-suara dinosaurusnya itu ya, itu jadi kita ada semacam TV ya, bukan TV ya, apa ya, Videotron TV lagi ya, Videotron yang gede, dan itu nampilkan ada tampilannya hologram, kayak hologram dinosaurus gitu yang lagi lewat di sekitar kita. Walaupun di sekitar kita sebenarnya nggak ada dinosaurus ya, tapi kalau kita lihat di Videotron itu ada di sebelah kita, ada dinosaurus lagi jalan-jalan gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat tuh di sebelahnya dinosaurusnya berkeliaran di area purbakala ini ya. Jadi pakai teknologi apa ya itu namanya ya, AR atau apa ya, pokoknya itulah ya. Jadi kita bisa lihat di Videotron itu kita bisa lihat ada dinosaurus yang lagi jalan-jalan di sekitar kita itu, padahal sebenarnya nggak ada ya. Nah itu jadi begitu masuk ke area Taman Pintar ini, kita langsung ke akuarium dan langsung menuju ke masuk ke zona kehidupan purba ya. Satu, dua, nah itu bisa kita lihat ada dinosaurus yang lagi jalan-jalan di sekitar pengunjung ya di Videotronnya ya, padahal sebenarnya nggak ada gitu. Ayo foto ya, sini foto. Satu, dua, tiga. Ada dinosaurus loh Zen. Nah kita lanjut dari area kehidupan purba, kita ke area dome. Jadi persis di bawah dome-nya Taman Pintar ya, ini adalah area yang dipenuhi dengan alat-alat peraga sains. Walaupun ini sebenarnya hampir full banyak alat peraga sains ya di Taman Pintar ini, tapi ini kita langsung dihadapin ada pertama ini kalau teman-teman tahu namanya ya silahkan di komen di bawah ya. Yang jelas ini kita teropong, ini semacam kayak teropong, cuman itu bentuknya ada yang segitiga, ada yang square, ada yang segi 6. Itu jadi kita semacam kayak apa ya, simulasi ngelihat dari mata serangga mungkin ya, yang segi 6, segi 4 gitu kayak gimana. Terus kemudian di situ juga di sini ada spektrum juga gitu ya. Terus kemudian ya macam-macam lah ya. Jadi bisa intinya ini ngenalin sains ke anak-anak terutama ya. Itu dengan cara yang fun gitu. Jadi ini bisa banget untuk seluruh keluarga ya. Bisa banget kita ngajak mulai dari bocil-bocil sampai opa-oma kita diajak juga boleh gitu ya. Mbah Kong, Mbah Huti, nenek kakek diajak juga bisa di sini ya.
Nah, ini boleh ya kita pakai semua alat peraga ini, kita coba-coba boleh, tapi tetap harus dijaga ya, harus hati-hati, jangan sampai ngerusakin, matahin, dan ya gitulah ya, intinya kita jaga, jangan sampai kita terlalu berlebihan nyoba-nyobainnya. Nah, teman-teman bisa kita lihat di atas itu tadi, itu ada jalan ke atas yang mana itu isinya itu adalah apa namanya, ada foto-foto para ilmuwan ya, para ilmuwan mulai dari zaman dulu, ada Nikola Tesla, ada Albert Einstein, sampai ada Habibie juga ya. Jadi sambil jalan sambil bisa lihat tuh ilmuwan-ilmuwan di masa lalu yang berjasa buat ilmu pengetahuan itu siapa aja gitu kan, anak-anak bisa sambil baca. Nah, sekarang kita di sini masuk simulator gempa ya. Jadi ini ada maksimal 4 orang yang bisa masuk ke simulator gempa itu. Terus kita bisa pencet tombol simulatornya itu ada di bagian luar ya. Jadi harus ada bantuan dari orang untuk mencet ya, bukan di dalam ruangan situ tombolnya. Jadi tombolnya ada di luar rumahnya itu ya, rumah-rumahan itu. Dan ini sebenarnya skalanya nggak tahu ini berapa skala Richter ya, tapi yang jelas nggak terlalu kenceng sih. Nah, bisa kita dengar goyangannya ya. Jadi sama anak-anak itu cuman main ya goyangan-goyangannya, goyang-goyang kecil gitu ya, jadi kayak rumah yang bergoyang gitu ya. Jadi nggak tahu nih jadinya berapa skala Richter sebenarnya gitu ya, apakah simulasinya beneran sesuai dengan kekuatan gempanya itu yang realnya atau kayak gimana gitu ya, kita nggak tahu. Dan ini masih di area simulator gempa ya, ada apa namanya, area cuaca ya, iklim dan cuaca kalau nggak salah ya. Nah, di situ terus ada lagi satu lagi simulator yang lainnya lagi ya. Jadi cuma ini ada jam operasionalnya, jadi nggak bisa sembarangan dioperasikan oleh pengunjung. Kalau yang simulator gempa yang tadi, yang satunya itu bisa kita langsung pencet tombolnya gitu ya. Tapi yang satu ini ada jadwal operasionalnya yang cuma boleh dioperasikan oleh petugasnya gitu ya. Jam operasional. Nah, kalau kita lihat di sini kita mau jalan ke atas. Nah, ini disable friendly atau apa ya? Jadi ramah difabel ya. Jadi kita bisa bawa kereta bayi atau mungkin apa namanya, kursi roda gitu ya, bisa ke taman pintar ini karena memang areanya dibikin ramah difabel. Nah, ini yang aku bilang tadi, kita cepetin aja lah ya. Intinya di sini ada tokoh-tokoh ilmuwan atau tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang memang berjasa bagi perkembangan sains dunia gitu ya. Sambil kita jalan ke lantai atas, kita bisa sambil baca dan belajar. Nah, di lantai atas ini kita masuk zona tata surya ya. Zona tata surya di sini ada beberapa informasi yang bisa kita pelajari baik di display cetak maupun elektronik ya, di semacam layar dan macam-macam itu, interaktif lah ya, interaktif bisa kita coba. Nah, di sini juga ada apa namanya, display informasi terkait jenis-jenis ikan, bisa kita pegang terus kemudian kita bukan kita pegang ya, kita sentuh ya, kita sentuh ikannya terus keluar informasinya itu jenis ikan apa gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke zona biologi ya. Di zona biologi ini kita mempelajari apa namanya, makhluk hidup, hewan, terus kemudian sampai anatomi tubuh manusia gitu ya di zona biologi ini. Dan sekali lagi ini
disajikan dengan cara yang menarik banget ya, dikemas dengan menarik sehingga anak-anak itu nggak bosan belajar ilmu pengetahuan, anak-anak nggak boring belajar sains gitu ya. Interaktif banget, dan kemudian juga settingan ruangannya ya, settingan ruangannya, interiornya, desain interiornya itu juga nggak ngebosenin ya. Jadi nggak kayak kita datang ke museum-museum tempo dulu yang ya gitulah ya, yang ya kita tahu sendiri lah ya, gelap, remang-remang, terus kemudian boring. Nah, enggak ya. Jadi di sini interaktif dan desain interiornya juga udah oke, nggak gampang bikin kita gampang bosen gitu ya, nggak. Mau naik sepeda? Iya, nanti bisa kan? Nanti kan bisa. Ini apa ini? Zen, jangan naik, jangan naik, jangan naik. Ayo Pak, kita buat halilintar. Kita buat halilintar. Ayo. Halilintar. Bilangin dulu. 1, 2, 3. Berapa itu? 3,5. Oh, nyala semua. Tekan tombolnya, Mbak. Mana? Nggak terjadi? Cara kerja gerakan ujung batang bonanat masuk ke dalam kemparan. Kok kakak apa yang berdiri apa ini? Ayo. Rambutnya nggak ada. Itu ada itu. Nah, belum bisa, Jan masih kecil. Nggak bisa Jan.
Nah, ini yang seru juga di Taman Pintar ya. Kita di sini ada ruangan playground untuk anak-anak dan balita ya. Jadi ada satu ruangan kecil gitu yang kita bisa jagain juga sekalian ya. Di situ anak-anak bisa main ya, ada playground kecil gitu yang kayak di ini ya, playground di dalam mall-mall gitu kan ya. Jadi dan di sini anak-anak lumayan betah ya, lumayan betah. Ada komputer interaktifnya juga yang isinya game-game edukatif gitu ya. Terus kemudian ada perosotan kayak gitu-gitu. Dan di sini kalau yang umur mungkin yang balita ya terutama ya, itu bisa betah banget ya. Kita di sini yang paling lama. Nah, tapi ini masih belum beres ya teman-teman ya, masih ada part 2. Kita ketemu lagi di part 2 untuk tetap jelajah di Taman Pintar Yogyakarta. Sampai ketemu lagi.